Halo, kembali lagi di podcast Suara UKM yang kesekian dengan tamu kita yang sekarang kembali lagi di UKM khusus, yaitu UKM tentang Mapanza. Nah, nanti kita akan berbicara tentang gimana sih tentang Mapanza itu bersama kali ini kita ditemani langsung oleh Kak Nantasa. Boleh Kak Nantasa perkenalkan diri dulu Kak? Halo semuanya, halo, perkenalkan aku Natasha Kandraini, kalian bisa nyapa Nanta. Aku dari UK Mapanza atau UK Mahasiswa Peduli Penyalahgunaan Nafza dan Penyebaran HIV/AIDS Universitas Airlangga. Aku sendiri dari Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga. Oh, Kak, ini bener panggilannya Kak Nantasa ya? Panggil aja Kak Nanta ya. Oke, Kak Nanta. Oke, Kak Nanta dari Oke. Fakultas Keperawatan. Nah, langsung aja Sorry, nih. dari Oh, Fakultas Perikanan dan Kelautan. iya, maaf banget. Kebawa diri sendiri ya. Kak Nanta dari Perikanan dan Kelautan. Oke. Jadi buat teman-teman yang mau tahu, mari kita mulai. Nah, dari Kak Nanta, Mapanza itu apa sih Kak? UKM Mapanza? Oke, UKM Mapanza itu apa ya? Jadi UKM Mapanza sendiri merupakan UKM yang bergerak di bidang edukasi dan sosial nih. Jadi untuk UKM Mapanza sendiri untuk tahun 2021 ini diketuai oleh Saudara Nandika Tito Handianto sendiri gitu. Dan yang mana ya, gimana programnya sendiri di UKM Mapanza itu memang memberi edukasi dan apa ya bergerak di bidang sosial terhadap penyalahgunaan nafza dan HIV/AIDS. Nah, itu tuh biasanya kami melakukan sosialisasi tuh baik di lingkup Unair maupun di luar. Jadi apa aja sih program kerjanya nih di Ukama Panza? Nah, Ukama Panza sendiri ada bakti sosial. Ini tuh kegiatan yang langsung berinteraksi dengan masyarakat. Kemudian juga ada peringatan hari besar yang berhubungan dengan Mapanza. Contoh aja seperti World AIDS Day, HTTS Hani, atau Hari Tanpa Tembakau Sedunia, Hari Anti Narkotika. Kemudian kami juga mengadakan webinar-webinar seperti itu yang berskala nasional. Selain itu kami juga mengadakan lomba-lomba skala nasional seperti lomba poster, lomba esai, dan sejenisnya. Nah, selain memang bergerak di bidang sosial ke masyarakat langsung, tapi Ukama Panza ini juga tidak lupa gitu loh dengan tujuan awal kami untuk sosialisasi. Jadi kami juga melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah. Nah, itu programnya namanya Mapanza Goes to School. Kemudian juga melakukan penyuluhan kepada mahasiswa baru nih melalui PKKMB juga. Nah, selain sosialisasi dan berinteraksi langsung dengan masyarakat, Mapanza ini juga sharing-sharing nih bersama dengan UKM sejenis. Namanya programnya itu Mapanza Incentive Sharing. Nah, selain itu, Mapanza juga mengirimkan delegasinya untuk ke tingkat nasional, namanya Fornas Mapan. Jadi Fornas Mapan sendiri merupakan forum nasional mahasiswa anti penyalahgunaan narkoba. Nah, biasanya itu setiap tahunnya Mapanza akan mengirimkan delegasinya untuk mengikuti Fornas Mapan. Jadi nanti ada nih, kumpul semua UKM sejenis se-Indonesia untuk melakukan program ini, Fornas Mapan ini. Kita sharing bareng tentang status quo, keadaan yang terbaru tentang nafza itu seperti apa sih sekarang penyalahgunaannya. Jadi nanti kita berbagi pengalaman, berbagi informasi di situ dengan UKM sejenis tingkat nasional gitu. Jadi UKM Mapanza sendiri bukan hanya bergerak di masyarakat aja buat sharing-sharing aja atau memberi edukasi saja, tapi kami juga mengupgrade pengetahuan mengenai nafza dan HIV/AIDS. Jadi sosialisasi yang kami berikan kepada masyarakat itu juga bukan semua tingkatan kami melakukan sosialisasi dengan cara yang sama ya. Jadi kami melakukan sosialisasi itu beserta tarafnya. Jadi ketika bersosialisasi dengan masyarakat itu seperti apa, bersosialisasi dengan mahasiswa, dengan siswa-siswi SMP, SMA, SD itu seperti apa, itu kami menyesuaikan audiensnya. Nah, kok bisa sih teman-teman ini memberikan sosialisasi, benar gak sih ilmu yang diberikan? Jadi gak perlu khawatir, karena di Mapanza sendiri ada yang namanya TOT atau Train of Trainer, yang mana buat teman-teman ini yang mau ngasih sebelum memberikan sosialisasi akan diberikan
pengetahuan terlebih dahulu nih dari ahlinya. Contoh aja dari BNN, dari yayasan yang memang bergerak di bidang HIV/AIDS, dari dokter-dokter. Jadi kami sebelum melakukan sosialisasi itu memang benar-benar sudah diberi bekal. Jadi untuk Mapanza sendiri itu seperti itu, Kak. Wow, panjang, pakai banget. Jadi kalau aku dengerin bener-bener kompleks dan pasti nggak ada nganggur-nganggurnya. Jadi kalau aku denger tadi banyak banget nih, dari lomba, kemudian sosialisasi atau penyuluhan ini buat masyarakat, Iya, betul. ke sekolah juga, abis itu bahkan sampai mahasiswa juga ya, ke mahasiswa juga. Terus sharing ke Iya, antar betul banget. UKM, ini yang kelihatannya seru nih, sharing UKM, bukan cuma UKM, maksudnya UKM sejenis di univ lain ya berarti ya? Mantap Iya, di univ lain sekali. se-Indonesia. Nggak Ih, hanya di Jawa aja, di luar Jawa juga. keren banget. Habis itu ada forum juga, ya ini yang se-Indonesia tadi ya, bisa Iya, jadi itu yang sharing ya. se-Indonesia tadi. Bener-bener kayak, waduh, aku kayak dikasih banyak banget materi. Nih, banyak banget, udah lengkap. Kamu mau pilih apa? Cari aja. Keren banget papan saya ini. Jadi mungkin kalau secara kegiatan nggak bisa diragukan lagi ya terkait jiwa sosialnya. Kemudian kalau aku dengar tadi dari Kananta nih, jago banget nih ngomongnya nih, karena udah kebiasa nih pasti ya. Udah kebiasa nyampein materi penyuluhan nggak? Iya bukan? Iya. Jadi buat teman-teman yang di rumah nih pengen gabung Mapanza tapi tuh nggak bisa nyuluh, Kak. Tenang aja, nanti di Train of Trainer itu juga ada loh pengetahuan mengenai public speaking. Bukan hanya dikasih tahu tapi mencontohkan juga, praktek juga. Jadi tenang aja, mungkin awal-awal malu ya, tapi nanti akhir-akhir juga ke bawah lah pelan-pelan gitu. Awalnya malu kayak ih nggak mau Kak, nggak berani, itu demam panggung. Tenang aja, nanti di Mapanza bakal diasah nih. Nah ini juga penting banget ya soft skill kita tentang public speaking nih, karena kuliah kita, kehidupan kita ke depannya di dunia pekerjaan juga nggak bisa jauh-jauh nih sama yang namanya public speaking ya. Bener banget. Jadi emang public speaking itu dasar banget buat semua orang pasti. Betul banget nih. Jadi buat teman-teman maba ataupun teman-teman yang sudah ada di UNER dan masih kepengen tahu tentang Mapansa itu apa sih, ngapain aja, tadi udah dijelasin Kak Nanta tuh. Dan salah satu yang poin pentingnya nih, bagi kalian semua yang nggak bisa atau belum punya skill public speaking, nggak usah khawatir, nggak usah takut, nggak usah minder. Ada pelatihannya tadi, aku denger. Jadi bisa diajarin sama yang ahli ya tadi ya. Itu Iya, keren betul banget. banget. Nah, itu kan udah kaya banget ya, maksudnya kegiatannya udah sangat-sangat bermanfaat banget. Nah, kalau misalnya ada nggak nih di Mapansa kegiatan yang seru-seruan bareng di satu UKM aja? Dari Kak Nanta ada Oh, nggak nih? jadi kegiatan internal aja gitu ya Iya, maksudnya? gitu. Ada nggak? Oh iya iya. Ada dong. Jadi di Mapanza itu apalagi masa pandemi gini ya Kak, kita harus pintar-pintar nih mengemas kegiatan gimana ya interaksi antar internal nih biar tetap ada gitu meskipun keadaannya online nih gimana biar tetap akrab. Jadi Mapanza sendiri ada 2 program kerja utama yang bisa dibilang internal yang bikin nguatin kita interaksi satu sama lain nih. Yang pertama ada namanya host, yang kedua ada namanya Mapanza Time. Jadi host sendiri itu merupakan program kerja yang mana ketua dan wakil ketua itu sharing bersama dengan staff per divisi setiap bulannya. Jadi setiap bulan staffnya ini akan sharing dengan ketua dan wakil ketua. Apa aja sih kendalanya selama ini, terus kuliahnya gimana, kemudian apa aja sih dalam melaksanakan program kerja di Mapanza ini keseruan apa yang didapetin, terus harapannya pengennya yang seperti apa sih. Jadi kami dari ketua dan wakil itu selalu mendengarkan mereka isi hatinya itu seperti apa, maunya seperti apa, Mapanza tuh yang dipengenin seperti apa sih, dan itu setiap bulan dilaksanakan seperti itu setiap staff, maksudnya setiap divisi gitu. Jadi mungkin yang pertama divisi A, kemudian jam sekian divisi B gitu. Jadi urut semuanya gitu. Nah selain itu setiap 2 bulan sekali Mapanza ada yang namanya Mapanza Time nih. Jadi Mapanza Time tuh kayak program kerja seru-seruan, kita semuanya satu Mapanza kumpul, kita seru-seruan, tapi karena ini virtual jadi kumpulnya ya virtual juga ya. Nah di situ ada games, ada sharing-sharing bareng, itu sesuai dengan PJ-nya masing-masing nih, ngemasnya gimana semenarik mungkin gitu Kak. Internalnya seperti itu biasanya. Wow. Jadi nggak nganggur ya,
kalau tadi udah nggak nganggur di luar, ada kerjaan bareng, sibuk bareng di luar, di dalam pun tetap ada Iya, apa ini betul, namanya? di dalam Bonding ya berarti ada. ya. Iya betul, di Bonding dalam juga ada. antar. Harapannya sih biar mereka ngeluh lah, kayak yang kita tuh tahu keluhan mereka, apalagi online gini susah banget kan Bener mendekatkan banget, diri bener banget. ke staff gitu. Jadi inilah tujuan kami, ada program kerja internal seperti itu, gimana biar nanti antar staff ini bisa saling kenal gitu sih. Jadi di Mapanza ini aku bisa bilang bahwa mengeluh itu boleh. Wah, jadi kalau di luar udah Boleh banget. keren-kerennya, di dalam kita kita sharing yuk dari ketua sama wakilnya tadi nih buat ke per divisi gitu. Sama ada gamesnya juga nih yang seru nih, Mapanza Time. Walaupun kegiatannya online tapi masih tetap seru pastilah. Aku bisa menjamin Iya itu. betul banget. Nah, kalau bahas tadi yang tentang ada keseruan yang dibahas nih dari Kak Nantasa sendiri, ada nggak pengalaman yang paling berkesan, yang paling seru buat Kak Nanta selama di UKM Mapanza? Kalau dibilang seru, kayaknya seru semua ya. Kalau dibilang berkesan, semua perjalanan Mapanza menurut saya itu berkesan banget. Tapi yang sangat berkesan itu waktu dulu offline, kita mengadakan kegiatan, lihat interaksi masyarakat, antusiasme masyarakat, itu ada kebanggaan tersendiri ketika melihat masyarakat itu kayak tertarik banget sama kegiatan yang kita buat. Terus juga ketika melihat adik-adik itu semuanya itu ketawa, itu melihat mereka antusias sama kegiatan yang kita buat tuh kayak kebanggaan tersendiri, berkesan sekali gitu loh. Selain itu juga kita kan juga ada kegiatan, kami juga ada kegiatan yang mana kami tuh sharing bersama dengan Oda. Jadi Oda sendiri kan orang dengan HIV/AIDS, jadi mereka cerita perjalanannya awal dulu gimana kok bisa kena HIV/AIDS, kemudian mereka juga cerita gimana dari down jadi bangkit. Itu benar-benar berkesan sekali sih, karena kenapa, dari situ kita tahu suara mereka itu kayak gimana, yang mereka rasain itu seperti ini loh, yang mereka butuhin tuh dirangkul loh, bukan dijauhi. Jadi benar-benar merasain apa yang mereka rasain sih, jadi itu berkesan banget menurut saya. Wow, iya, aku juga pasti bisa merasakan sesuatu yang dari apa itu tadi, ketemu langsung sama orang masyarakat gitu ya. Apalagi orang yang dengan HIV/AIDS, kemudian di sharing-sharingin nih. Iya, Keren banget ini. Selain berharga itu kayak sesuatu yang menyentuh hati jadinya ya. Iya betul loh. Terkadang tuh ada loh Kak yang datang sama anaknya, Odanya, terus yang ngingetin untuk minum ARV. ARV itu obat buat itu ya, HIV/AIDS itu anaknya gitu. Ketika dalam acara itu anaknya ngingetin, papa waktunya minum obat, itu rasanya ya Allah, gitu banget. Wah, ini kalau kalian bisa, ini mungkin khususnya buat teman-teman maba ya nanti yang akan join di UNER. Mungkin kalau kalian ingin merasakan gimana berkegiatan dengan sesuatu yang menyentuh hati nih, Mapanza punya nih, selain yang tadi lomba, sharing pengalaman atau penyuluhan buat seneng-seneng di internal, ada juga yang sesi menyentuh hatinya nih. Ini perlu diapresiasi sekali dari Mapanza. Itu pengalaman yang paling keren yang pernah aku dengar. Oke nih, karena tadi bener-bener banyak banget materi yang disampaikan sama Kak Nanta, sama pengalamannya juga nih. Kira-kira mungkin kalau buat teman-teman maba, rangkumannya gimana nih Kak? Jadi apa sih yang bikin aku harus join ke Mapanza daripada UKM lain? Gimana Kak Nanta? Oke, buat teman-teman maba nih, yuk gabung di Mapanza. Di Mapanza bakal dapetin ilmu baru dari TOT, kemudian teman-teman juga bisa belajar cara interaksi dengan masyarakat, bisa tahu antusiasme masyarakat. Apalagi kita tahu dong saat ini stigma tentang ODA itu kurang baik. Nah, kalau bukan kita yang meluruskan, siapa lagi? Kalau bukan kita yang peduli, siapa lagi? ODA itu bukan dijauhi, tapi kita rangkul gitu. Dan selain itu, kita juga bakal dapat pengalaman baru, hal-hal baru yang mungkin belum didapetin di luar nih.
selain itu teman-teman semuanya di Mapanza nanti bakal diajarin nih gimana public speaking, bagaimana cara menyuluh. Jadi selain mendapatkan soft skill, ilmu baru, tapi juga mendapatkan pengalaman bagaimana sih cara manage waktu dan kegiatan dengan program kerjanya Mapanza yang sepadat itu, tapi juga bisa kuliah dengan lancar, dengan kedisiplinan yang ada tetap diajarkan di sana. Jadi banyak hal yang bisa didapatkan di Ukama Panza. Tunggu apa lagi, yuk gabung di Ukama Panza. Oh ini ada satu kalimat yang aku suka nih dari Kak Nanta. ODHA atau orang dengan HIV/AIDS itu tidak boleh dijauhi, tapi harus dirangkul. Nah, ini sesuatu yang sangat keren dari Mapanza. Kepedulian yang bisa langsung kita rasakan ya. Jadi mungkin buat teman-teman yang sebelumnya sedikit awam tentang ODHA atau orang dengan HIV/AIDS, kalian bisa terbuka di sini, kemudian nggak menjauhi malah takut atau jijik atau apapun, tapi kita rangkul, kita bantu untuk sesuatu, kita kasih kepedulian kita nih. Dari Kak Natasha dijelasin seperti itu tadi. Nah, karena materinya udah mantap banget, sebenarnya cuma tinggal gabung aja sih. Nah, kalau teman-teman maba atau mungkin teman-teman lainnya yang mendengarkan masih bingung atau ingin tahu lebih banyak nih, hubunginya kemana nih Kak? Nah, buat teman-teman semuanya nih, terutama maba-maba yang penasaran sama Ukama Panza itu gimana sih, program kerjanya seperti apa, dan pengen kepoin tentang Ukama Panza, bisa langsung cek di Instagram @mapanza_unair, dan di Twitter juga sama @mapanza_unair. Dan buat yang pengen lihat nih cuplikan kegiatannya juga bisa cek di YouTube Mapanza Unair. Dan buat yang mau tanya-tanya bisa langsung DM di Instagramnya atau bisa menghubungi di line-nya @SIE huruf kapital 4035W kapital gitu Kak. Wah, ini lengkap banget ya, dari Instagram, Twitter, YouTube sampai Line. Mantap. Ya Jadi nih, buat biar mempermudah teman-teman kalau mau cek tentang Mapanza itu gimana sih. Nah, yuk tinggal gabung aja ya. Oke, buat teman-teman nih yang tadi udah dengerin semua materi, semua cerita dari Kananta, langsung aja cari-cari, kepoin, stalkingin, atau mungkin tanyain di Instagramnya di @mapanza_unair, Twitternya juga sama @mapanza_unair, dan juga YouTube-nya Mapanza Unair. Mungkin untuk line @nya kalau bingung nanti bisa coba cek di Instagramnya, harusnya ada ya Kak ya? Iya betul, ada di bio Instagramnya tuh. Mantap banget. Oke, mungkin dari kita di podcast kali ini begitu dulu. Jangan dibeberin semua, nanti kalau semuanya dibeberin ntar udah tahu nggak bisa join dong nanti. Gitu. Iya betul. Buat yang penasaran cek aja Instagramnya ya. Iya, langsung aja cek. Jadi tunggu apa lagi? Kalau mau kepo atau langsung tanya, mau tahu gimana cara daftarnya, hubungi yang tadi Instagram, Twitter, dan YouTube, bisa langsung dicek. Oke, untuk podcast kali ini mungkin segitu dulu. Untuk apa yang kalian mau cari bisa langsung cek yang tadi. Dan aku ucapkan terima kasih banyak nih Kak Nanta udah mau berbagi pengalaman dan ceritanya buat kita semua di sini. Oke, sama-sama. Oke, jadi jangan lupa nantikan terus episode-episode selanjutnya dari setiap UKM yang ada. UKM Unair, semangat jadi juara.